Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Sudah hari Minggu nih, waktunya kita memuji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangannya ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang indah ini. Kami mau memuji Tuhan dan kami mau memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih pada liburan kan adik-adik? Masih menikmati liburan kalian? Jangan lupa kita juga ungkapkan syukur kita pada Tuhan. Kita nyanyi berlimpah sukacita di hati bersama-sama. Kita sama-sama. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Yesus sayang padaku, kita nyanyi bersama ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Karena kasih-Nya. Mengapa
adik-adik. Wah, Cici senang sekali hari ini boleh bertemu dengan adik-adik semua. Cici berharap adik-adik semua tetap sehat, semangat ya. Kalau tadi Cici lihat nih, adik-adik udah semangat memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya duduk yang manis. Semuanya bersiap-siap. Kita mau menyiapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Cici mau ajak adik-adik untuk berdoa. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Oke? Siapin apa nih? Jari jempolnya? Oke, good. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan tolong kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk duduk diam, mendengarkan, dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kling. Wah, adik-adik semuanya pintar, hebat, luar biasa. Nah, sebelumnya Cici mau ajak kita bermain. Siapa yang mau bermain? Bermain tebak-tebakan? Wah, nah siap-siap ya. Dengerin baik-baik tebak-tebakan dari Cici. Ya, kita mau menebak siapakah aku. Ya, Cici akan menceritakan tentang seorang tokoh. Ya, adik-adik tebak nanti ya, siapakah aku. Oke, dengarkan baik-baik. Aku adalah orang yang sangat suka berbicara. Sampai-sampai aku juga berani berbicara atau ngobrol dengan guruku, yaitu Yesus. Aku pernah mengalami kebingungan saat ibu mertuaku sakit demam yang sangat tinggi. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertuaku. Sudah ada yang tahu sampai sini? Tunggu, lanjut dulu ya. Aku pernah hampir tenggelam ketika aku berusaha mencoba untuk berjalan di atas air untuk menghampiri guruku. Tapi bersyukur guruku menolong aku. Aku pernah melakukan kesalahan yang sangat besar. Sampai-sampai aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Yaitu ketika aku menyangkal atau aku tidak mengakui Yesus sebagai guruku. Tapi bersyukur Tuhan Yesus mengampuni aku. Dan sekarang aku bekerja sebagai seorang pemberita Injil. Aku selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu siapakah aku? Siapa? Wah, Cici udah mendengar suara ribut nih. Sepertinya adik-adik tahu semua nih. Siapa aku? Sekali lagi, yang keras. Siapa aku? Betul sekali. Yeay, adik-adik semua pintar. Aku adalah Petrus. Wah, siapa yang tadi benar menjawab Petrus? Tos sama Cici, coba tos. Hebat. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau bercerita tentang Petrus yang suka sekali menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ya, setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus.
Walaupun dulu dia sempat menyangkal bahwa Yesus adalah gurunya, dia tidak mengaku Yesus adalah gurunya, tapi setelah Yesus bangkit, dia bersemangat, dia tidak takut lagi untuk menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus mau menolong dia dan menolong semua orang, ya. Petrus selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus dimanapun dia berada. Banyak orang senang mendengarkan Injil ini dan mau mengikuti ajarannya Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, ada juga orang-orang yang tidak suka terhadap Petrus dan teman-temannya yang suka menceritakan tentang Tuhan Yesus. Karena itu orang-orang yang tidak suka itu, yang iri hati, ya, itu berusaha selalu menangkap Petrus dan murid-murid Yesus yang lain. Dan hal ini membuat Petrus dan murid-murid lain seringkali merasa takut, ya, seringkali bersembunyi-bersembunyi dalam bercerita. Tetapi adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan Yesus berjanji mendatangkan Roh Kudus, ya, di hari Pentakosta Roh Kudus turun, dan itu membuat murid-muridnya bersemangat dan dengan penuh keberanian menceritakan kepada semua orang, kepada banyak orang, ya, tentang siapa itu Tuhan Yesus, ya. Petrus bersemangat sekali menceritakan siapa itu Tuhan Yesus, ya. Mengapa harus percaya kepada Tuhan Yesus? Dia selalu berkhotbah, ya, bercerita ke banyak orang bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, Tuhan yang mau menjadi manusia agar dia bisa pada akhirnya mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk menebus kesalahan manusia. Hal ini yang terus Petrus ceritakan. Karena apa adik-adik? Karena Petrus melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus hidup. Bagaimana Tuhan Yesus ketika hidup di dunia ini, dia menyembuhkan orang. Dia mempunyai kuasa atas sakit penyakit. Dia mempunyai kuasa atas alam semesta. Dia bisa menenangkan badai. Dan dia punya kuasa atas setan-setan. Dia bisa mengusir setan. Tuhan Yesus Allah yang sangat berkuasa. Dan adik-adik, ketika Tuhan Yesus harus menyelesaikan tugasnya di dunia ini, ya, Tuhan Yesus punya perintah dari Allah Bapa, ya, untuk menyelesaikan tugasnya di dunia ini dengan mati di atas kayu salib. Kayu salib itu adalah hukuman yang terberat dan hukuman yang terendah, biasanya diberikan kepada penjahat yang paling jahat, ya. Tapi Tuhan Yesus harus melakukan semua ini, ya. Walaupun Tuhan Yesus merasa malu, walaupun dia sangat sedih dan menderita, tetapi Tuhan Yesus taat. Dia mau menyelesaikan tugasnya sampai selesai, sampai di kayu salib. Dia mati untuk menebus dosanya adik-adik, dosanya Cici, dosanya papa mama, dosanya semua orang yang ada di dunia ini, ya. Dia begitu mengasihi adik-adik dan kita semua. Karena itu adik-adik, kita mau belajar dari Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah Tuhan. Dia mau datang ke dunia dan dia mau menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Walaupun tugasnya itu berat, walaupun dia harus menderita, tetapi Tuhan Yesus mau menyelesaikan tugasnya dengan baik. Karena apa? Karena kasihnya kepada adik-adik, kepada Cici, kepada kita semua. Nah, kita juga mau belajar, ya, dari teladan Tuhan Yesus ini. Kita mau menjadi anak-anak yang bertanggung jawab seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Itu artinya Tuhan Yesus bertanggung jawab. Tuhan Yesus mempunyai karakter tanggung jawab. Kita sebagai anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun juga harus punya karakter tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu, Cici? Tanggung jawab itu berarti tahu apa yang menjadi tugasnya. Dan ketika tahu apa yang menjadi tugasnya, tanggung jawab itu berarti, seorang yang bertanggung jawab itu berarti
dia mau menyelesaikan tugasnya sampai selesai, sampai tuntas, nggak di tengah-tengah, ya, sampai selesai. Nah, siapa nih kalau yang nyelesain tugas dari sekolah tiba-tiba di tengah jalan bilang gini, aduh capek, udah nggak mau lagi. Nah, kalau berhenti di tengah jalan berarti itu tanggung jawab gak? Bukan. Seorang anak yang bertanggung jawab itu menyelesaikan tugasnya sampai selesai, ya. Dan seorang anak yang bertanggung jawab itu selalu tepat janji. Sama seperti Tuhan Yesus berjanji datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan dia menggenapi janjinya, ya. Ketika Tuhan Yesus berjanji pada murid-muridnya akan mendatangkan Roh Kudus, penolong, Tuhan Yesus tepati janjinya. Dia bertanggung jawab. Ya, kita mau jadi anak-anak yang bertanggung jawab. Coba ikuti Cici. Aku mau bertanggung jawab. Sekali lagi ya. Aku mau bertanggung jawab. Nah, Cici mau ajak adik-adik belajar satu buah lagu yang mungkin akan diulang selama 3 bulan ini, ya. Kita selama 3 bulan ini mau belajar punya karakter tanggung jawab, sama seperti Tuhan Yesus yang adalah teladan kita, contoh kita. Tuhan Yesus sudah bertanggung jawab, kita pun harus bertanggung jawab. Yuk kita sama-sama belajar lagu ini ya. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab, di dalam perkataan dan dalam perbuatan, di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Lagi ya. Aku mau. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab, di dalam perkataan dan dalam perbuatan, di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Adik-adik, kita mau jadi anak-anak yang bertanggung jawab, ya. Aku mau bertanggung jawab, ya. Ingat, anak yang bertanggung jawab ketika diberi tugas oleh papa, mama, oleh guru, ya, atau tugas di dalam segala hal, kita mau menyelesaikannya sampai selesai, ya, karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat kita. Seperti ayat hafalan kita hari ini, adik-adik. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 21. Dan Kristus pun telah meninggalkan
teladan bagimu. Sekali lagi adik-adik ya. 1 Petrus 2 ayat 21. Dan Kristus pun telah meninggalkan teladan bagimu. Ya, teladan apa yang akan kita pelajari? Teladan tanggung jawab. Sekali lagi adik-adik ya. Setelah itu adik-adik sendiri loh. Oke, sekali lagi. 1 Petrus 2 ayat 21. Dan Kristus pun telah meninggalkan teladan bagimu. Oke, bisa? Bisa? Oke, sip. Ayo coba adik-adik sendiri ya. Cici mau dengarkan dari sini. Oke, siap? Kita mulai dari alamatnya ya. Wah, hebat. Adik-adik kita mau menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, yang menyelesaikan tugas yang kita punya sampai selesai. Oke, bisa? Pasti bisa, karena Tuhan akan menolong adik-adik untuk bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Yuk, kita mau menutup sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa. Semuanya tenang, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti Cici berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan menjadi teladan buat kami. Tuhan sudah bertanggung jawab menyelesaikan tugas Tuhan sampai selesai di dunia ini. Kami pun juga menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, yang menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepada kami sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami agar kami selalu bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap Tuhan, terhadap orang tua kami, terhadap diri kami sendiri, terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong berkati kami dengan kesehatan, berkati keluarga kami. Biar kiranya Tuhan yang boleh jagai kami semua. Kami mau berdoa buat orang-orang, buat teman-teman kami, atau saudara kami, keluarga kami yang sedang sakit. Tuhan tolong jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami sungguh bersyukur. Amin. Kling. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Semoga kita semua, adik-adik semua, boleh terus belajar di minggu ini. Jadi anak-anak yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Mengetahui dan memahami tugas saya.